Sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel yang bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Berbeda dengan organisme bersel banyak. Seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung terhadap sel yang lain. Kerja sama dan interaksi di antar sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Jadi, sel-sel mempunyai fungsi bentuk yang sama, akan berkelompok, dan kelompok fungsi sel yang sama disebut jaringan. Ada perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Jaringan epitel pada hewan adalah jaringan pelapis tubuh yang menutupi permukaan luar dan dalam organ, seperti kulit, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Fungsinya meliputi perlindungan, penyerapan, sekresi, dan penerimaan rangsangan. Sel-sel epitel tersusun rapat, tidak memiliki pembuluh darah, dan mampu beregenerasi cepat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat, menyokong, dan menghubungkan berbagai jaringan serta organ dalam tubuh hewan. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang jaraknya renggang dan dikelilingi oleh zat antar sel atau matriks yang mengandung serat protein seperti kolagen, elastis, dan retikulin. Matriks inilah yang memberi kekuatan dan elastis pada jaringan. Jaringan ikat memiliki banyak pembuluh darah dan berperan penting dalam transportasi zat, pertumbuhan tubuh, serta penyimpangan energi. Jaringan otot adalah jaringan pada hewan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh melalui proses kontraksi dan relaksasi. Jaringan ini tersusun atas serat otot, yaitu sel-sel panjang yang mengandung protein kontraktil utama bernama aktin dan miosin. Ketika kedua protein ini berinteraksi, otot dapat mendekat atau berkontraksi dan kembali memajang atau berelaksasi, sehingga memungkinkan tubuh untuk bergerak. Nah, yang terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi menerima, mengolah, dan mengirimkan rangsangan atau impuls dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Jaringan ini merupakan pengendali utama aktivitas tubuh hewan, baik yang bersifat sadar maupun tidak sadar. Tugas utamanya adalah mengkoordinasikan respon tubuh terhadap rangsangan dari lingkungan serta mengatur kerja organ-organ tubuh. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan, ada beberapa jaringan, termasuk jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan meristem, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis adalah lapisan terluar dari seluruh organ tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawah dari kekeringan, kerusakan mekanis, dan serangan patogen. Sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan dilapisi kutikula atau lapisan lilin yang mencegah penguapan air berlebihan. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan. Fungsi utamanya sebagai tempat fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan pengisi ruang antar jaringan. Ciri khasnya, sel hidup berdinding tipis, banyak ruang antar sel, dan dapat mengalami diferensiasi menjadi jaringan lain. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menegakkan dan memperkuat tubuh tumbuhan. Terdiri dari 2 jenis utama, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem sering tersusun dan berdampingan membentuk berkas pengangkut terutama pada batang dan daun. Kesimpulannya, jaringan tumbuhan berfungsi untuk pertumbuhan, fotosintesis, dan transportasi zat melalui jaringan seperti epidermis, penyokong, meristem, parenkim, serta pengangkut.
Sedangkan jaringan hewan berperan dalam perlindungan, pergerakan, penyokong, dan koordinasi tubuh yang terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Jadi, jaringan tumbuhan lebih berfokus pada pertumbuhan dan penyediaan makanan, sedangkan jaringan hewan berfokus pada aktivitas dan respon tubuh terhadap lingkungan.